Tabek Panjang, Rombongan anggota DPRD fraksi Partai Golkar Sumatera Barat mengadakan silaturahmi dan kunjungan memprioritaskan hakikat-hakikat Partai Golkar dalam program di bidang keagamaan dan kewanitaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Golkar ke-58 di Permata Nagari Tabek Panjang pada Jumat tanggal 11 November tahun 2022 di kantor Bamus Nagari Tabek Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan fraksi Partai Golkar tersebut dihadiri oleh Lazuardi Erman SH selaku anggota DPRD fraksi Golkar Provinsi Sumatera Barat, Ferry Heriandi selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Agam, Mutia Afriyeni selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Agam serta Elia Roza, Datua Pamuncak Majalelo sebagai fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Agam dan Ketua PK Kecamatan Baso Adrianto Tungkek Ame. Kedatangan rombongan fraksi Partai Golkar tersebut disambut langsung oleh Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri dan perwakilan ibu-ibu Majelis Taklim Tabek Panjang yang terbagi di 4 jorong diantaranya Sungai Cibadak, Jorong Sungai Jania, Jorong Tabek Panjang dan Jorong Baso. Tampak pada kunjungan anggota DPRD fraksi Partai Golkar tersebut disambut meriah dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan penampilan rebana oleh anggota Permata. Bismillah, ya
realisasikan. Untuk ambil titik kalau saya boleh Bang, makasih. Boleh. Yang kedua soal Ibu Permata atau kegiatan nanti MTQ. Dulu disampaikan tadi nanti 2023 sepanjang boleh kita tahu sepanjang yang bisa membantunya kan betul. Terus kegiatan-kegiatan lainnya kalau sama-sama seperti yang mau sampaikan tadi, kalau awak kenal, awak kasih sayang, nanti ibu dalam tabatih lo kamu makin tahu dulu. Insya Allah ke depan kita coba membangun komunikasi dan berdoa. Dia event-event ke depan sepanjang kamu tahu, insya Allah bu, kamu berpartisipasi lah sepanjang kemampuan. Karena itu bukan pokir kok. Bali Rebana pun bukan pokir kok. Bali Rebana itu tak pokir. Makanya dia tidak ada nomor teratur itu pokir. Dan kegiatan-kegiatan itu sepanjang itu insyaallah. Berkaitan dengan permintaan ibu tadi soal itu juga betul pokir. Cuman MDA nama yang bisa membantu. Itu baru menjalin itu. MDA yang terdaftar di Kemenak. Maka saran nambah yang ini kan kalau ini kan cuma dia di Sungai Supada saja. Orang lain pak gitu. Menurut aku karena kau hasilnya wajib kan. Wajib fasilitasi untuk pengusaha di sini kampe jorong. Kampe jorong ini, kampe jorong bantunya. Kalau Sungai Supada, kalau pasti ada kan. Jorong lain pak gitu. Karena ada banyak ikut jorong lain di situ. Kalau di kampung kami sungainya ini apa salah pokok. Memang Di Tabek Padang Ya mungkin yang dari aku minta melalui lagi sampai jorong di situ. Tolong diidentifikasinya nama MDA nya nama itu, nama Nalun, bukan proses perizinannya melalui kuasa. Oh dialog ya betul ya. Dan alhamdulillah MDA seluruhnya di Nadite Panjang punya izin dan terdaftar dan bahkan satu kesatuan di negara dan bahkan Nambu dalam rencana tahun besok itu akan mengadakan kurikulum bersama. Jadi sama kurikulum itu dan insya Allah nanti mudah-mudahan tidak tahun besok tahun 2024 akan mengadakan khatam Quran bersama bergiliran sampai jorong dan itu Batang Lampu juga realisasikan itu untuk apa? Untuk MTQ nasional tingkat nagari. Idealnya bahwa MTQ nasional seperti itu Mbak. Dan insya Allah kedepannya akan kita terapkan seperti itu dan bahkan kita tingkatkan. Mohon dukungan. Nah, itu yang diminta Ibu tadi ke Bapak Ketua. Artinya karena Bapak Ketua mungkin akan lebih leluasa, lebih bisa untuk menggapai mana tujuan pemerintah untuk pencapaian di bidang MDA yang DPA yang seperti itu. Tapi insya Allah pemerintah tadi seperti yang disampaikan tadi, kami bahkan itu guru MDA itu kami gaji di negara ini. Walaupun itu tidak begitu gaji, pengganti uang transport. Dan insya Allah itu dirutin tiap bulan. Dan memang pengadaan MDA itu nggak kami lakukan, cuma keterbatasan dari PPDA kami seperti itu. Bahkan MDA itu beasiswa yang MDA terus kelengkapan dari fasilitas MDA memang bergilir. Begitu tahun gini yang berisiko itu untuk laptop dan perangkat cuma Sungai yang dapat. Sungai yang dapat terus Sungai Supada printer. Jadi tidak bisa kami tampung keseluruhannya tanpa dukungan dari Pemda Kabupaten dan Provinsi. Dalam hal itu, Ambo yakin itu nagari dapat saja. Makanya Ambo juga dalam membantu usaha selama itu, apapun kegiatan di DMDA atau macam swadaya masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin Batang itu berseni, alhamdulillah beliau ikut support berseni gitu Batang ya. Terima kasih buat berdua dan alhamdulillah itu lebih mengedepankan swadaya masyarakat. Ambo angkatan cuma di BBS kita 50 juta, swadaya masyarakat melebihi dari 50 juta. Itulah antusias masyarakat gitu. Makanya itu yang perlu
Singaju, dan alhamdulillah Ketua Berita hadir ke ini. Itulah bagaimana masyarakat itu membuat swadaya untuk ingin maju, dan itu butuh perhatian dari pemerintah, apresiasi dari pemerintah. Bahasanya Nagari Panjang itu peningkatan swadaya masyarakatnya untuk membangun negara itu lebih tinggi, dan artinya bahkan nanti pemerintah lebih tinggi lo memperjuangkan nanti untuk kemajuan dari yang disampaikan Ibu. Itu kedua, mungkin yang di Sulawesi Barat terkendala mungkin gini. Untuk pembangunan itu lahannya, dan insya Allah nanti lahannya pun lah kami bicarakan. Nah, untuk pembangunan itu nanti tetap akan kami mulai dengan swadaya, tapi untuk dukungan itu mau perlu juga dari pemerintah. Tapi kami yakinkan swadaya pun akan kami lakukan, itulah penghalang dukung pemerintah kami tetap. Mudah-mudahan itu nanti kalau ada mau program-program di MDA itu nanti ambo inventaris itu apa kebutuhan dari masing-masing MDA. Yang terpenting yang mau cek ini kalau memang yang pertama ada namanya BIMTEK. Nah, BIMTEK itu nanti memohon juga kedua. Mohon maaf juga ya. Artinya BIMTEK itu banyak nanti pelepas seremonial. Jadi dibawa ikut ke luar daerah atau macamnya. Nah, outputnya bagi masyarakat kami tidak dirasakan. Dan alhamdulillah ketua itu Bapak Dodi ke apapun yang dilakukan negari memang tetap melalui pemerintah negari. Tapi banyak yang lucu di situ. Ada beberapa anggota DPRD, artinya dicemooh-cemooh anggota masyarakat kami. Makanya itu ambo sampaikan baik kaum UMKM itu permata, kalau hal seperti itu ambo tidak bertanggung jawab. Kalau nggak melalui surat izin yang seperti itu. Kenapa? Terjadi kecelakaan itu di Luwos Wali Kelo. Siapa? Wali masyarakat Wali karena mengatur. Nah, jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kita tetap melalui sinergi dengan pemerintah negari dalam hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selaras mungkin apa yang pokoknya perlu sharing kok. Mungkin negari lah cukup mulai kebijakan kita negari dan itu kabupaten mana kan seperti itu, provinsi mana ya, artinya kalau provinsi Pak Gubernur mana turun, Ambo mana turun membantunya, nilainya tetap sama. Karena ada peraturan gubernur yang mengatur itu. Bara bisa maksimal Ambo membantu MDA yang lebih katakanlah di masuk kan. Jadi itu mungkin insya Allah jadikan cie ibu sampai dorongnya membantunya. Peruntukannya aku minta bantuan kayaknya. Tentu semua MDA atau DPR itu tak sama begitu. Mungkin tadi Bu terbengkalai di situ. Ini Bu baru mulai awal kan gitu. Atau mungkin nanti atau butuh meja beragamnya tentu sesuai dengan kebutuhan di MDA masing-masing. Kalau mau minta nanti melalui kita jawab sudah mungkin dari beberapa yang berkembang tadi, banyak yang akan dilaksanakan ke depan. Insyaallah Bu, kedua MTI dan kebersamaan. Artinya Ambo tidak ingin ya hal seperti itu sekali saja. Kalau pemerintah negara dan permata membuka diri kan itu bisa lakukan diskusi ke dalam media yang lain ya. Kalau media yang lain Bu, contohnya mungkin ada dalam bentuk di saat Ambo fokus menampung aspirasi dalam kegiatan yang teragenda secara resmi oleh DPR adalah reses Bu, bisa saja lakukan khusus ya Ibu Permata yang figuratif bisa kita sebut BTN